Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana mudahnya mengimpor file dari Word pilihan ganda atau multiple choice, yaitu ke dalam Moodle tanpa aplikasi Exam View, tanpa aplikasi dashboard. Jadi tinggal copy dan paste dengan bantuan aplikasi pihak ketiga, bukan Exam View ya. Ini tools yang ada online, itu ada salah satu universitas di Amerika sana yang membuatnya. Nah, saya sudah siapkan di sini contoh soal bahasa Inggris. Nah, ini contoh soalnya. Ada 10 contoh soal. 10 contoh soal saya ambil dari internet buat sebagai acuan contoh. Oke, sebelum kita masuk buat soal ini bisa masuk ke Moodle, itu ada syarat-syarat yang harus ditepati. Salah satunya adalah yang membedakan soal satu dengan soal yang lainnya, yaitu adalah ada enter. Nah, seperti di sini. Ini ada tulisan Dear Sally, Last Holiday. Ini ada karakter enter yang memisahkan. Syarat yang pertama itu kita hilangkan enternya. Oke, nanti saya jelaskan di belakang bagaimana caranya mengedit supaya tampilan soal yang tadi kita hilangkan enter itu lebih cantik. Kemudian ini ada enter lagi, kita hilangkan enternya, Oke. Kemudian di sini ini ada soal nomor yang pertama, kita hilangkan juga enter. Nah, kemudian syarat yang kedua itu saya udah ketik di notepad yang barusan. Penomoran soal itu tidak harus numbering ataupun berurutan, cukup karakter dan angka. Karakter, maksudnya karakter dan angka itu karakter yang diakhiri dengan tanda titik. Bisa saja, misalnya di sini nih. Nah, ini saya anggap soal dulu di sini karena nanti akan diedit di bagian akhir. Saya ketikkan di sini angkanya 3 titik. Itu tidak perlu antara 1, 2, 3 berurutan numberingnya. Misalnya mau dibuat 3 semua itu nggak masalah. Yang penting ada karakter angka dan titik sama spasi, itu saja cukup. Begitu juga berlaku juga untuk pilihan gandanya, itu cukup ditambahkan karakter dan titik. Misalnya ini saya buat A titik negatif B, atau saya di sini saya tipu, di sini saya ketik lagi huruf A, saya ketik lagi huruf A, misalnya anggaplah tipu seperti itu nggak ada masalah. Nanti converter yang akan kita pakai itu akan mendefinisikan sendiri mana A, B, C, D nya sendiri. Kemudian kalau kita pakai Exam View dan pakai dashboard aplikasi itu, kita akan membutuhkan untuk membuat jawabannya seperti ini. ANS, misalnya jawabannya adalah yang D, kita bikin ANS 2D. Nah, kalau menggunakan aplikasi ini cukup seperti ini. Kita hapus ini, kemudian pilih yang mana akan menjadi jawaban. Cukup menambahkan karakter bintang di depannya, bintang A titik gitu. Berarti jawaban yang ini adalah yang benar. Oke, saya rubah di sini jadi biar kelihatan jelas. Ini jadi D, ini jadi C. Sebenarnya nggak masalah sih, sebenarnya nanti diurutkan kembali secara otomatis dengan aplikasi tersebut. Nah, oke, kita sudah membuat satu soal yang sebarusan saya edit, yang awalnya itu ada karakter enternya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sini ada karakter enter. Kita hilangkan enternya, kita kasih nomor di sini dulu, memudahkan kita. Nanti kita akan edit. Nanti kemudian ini answernya ini kita hapus, kita tambahkan tanda bintang. Berikutnya juga sama, kita hilangkan ini, kita tambahkan karakter tambah titik. Oke, kemudian kita hilangkan ini, kasih tanda bintang di sini.
Oke, cukup 4 soal saja ya. Setelah itu kita akan masuk ke sini, ke aplikasi online yang bisa memforward soal ya. Sebentar, saya tadi bukanya di mana? Nah, ini di Oklahoma Christian University. Di sini kita akan pastekan soal yang tadi ini ke dalam sini. Kita akan pilih dulu. Soalnya adalah multiple choice karena kita membuat multiple choice atau pilihan ganda. Kita pastekan. Oke, kita blok. Cukup 4 soal saja saya contohkan di sini. Kemudian paste. Nah, setelah ini dilakukan, kita klik generate test question. Kalau muncul tulisan seperti ini, berarti tidak ada error. Tidak ada error dari soal yang kita import tadi. Tapi tampilannya masih seperti ini ya. Nanti kita percantik kalau sudah masuk ke dalam model. Nah, setelah tahap ini, kita download question pool. Ini ada question, ada test question. Kalau kita download ini, formatnya akan menjadi TXT. Tetapi karena Moodle itu membutuhkan file yang berupa zip, kalau kita import soal itu, kita download question pool. Ini akan berupa zip. Oke, saya pindahkan dulu biar memudahkan nanti. Saya pindahkan ke desktop. Saya pindahkan ke desktop. Oke, sudah. Kita lanjut akan mengimpor soal yang barusan kita generate itu ke dalam Moodle. Bahasa Inggris ya. Barusan soal bahasa Inggris, saya masukkan dalam bahasa Inggris. Saya tambahkan topik baru di sini. Oh iya, hidupkan dulu model editingnya, hidupkan mode ubah. Kita edit topik 1. Kita akan aktivitas di topik 1 ini. Kita akan buat kuis. Nama dari kuisnya oke. Kemudian simpan dan tampilkan. Kemudian kita akan impor soal ke dalam barusan kuis yang kita buat. Import, kita klik import. Nah, untuk formatnya itu pilih format berkasnya itu blackboard. Kemudian kita ambil file yang barusan kita download. Barusan kita pindah ke dashboard. Ke desktop ya, tinggal klik, tahan, cemplungin, kita import. Oke, soal yang barusan kita buat itu sudah masuk di sini. Kita taruh di sini, kan. Kemudian kita checklist semua soalnya. Kalau mau edit, di awal tadi saya bilang karena karakter enter kita sudah hilangkan, jadi soalnya nanti akan numpuk-numpuk ya gitu, atau enggak kurang cantik. Kita edit di sini, klik edit. Nah, ini soalnya kita akan percantik, kita akan edit di sini. Sebentar, diedit semua. Pilihannya edit sunting soal. Nah, di sini
kita akan mengeditnya. Ini adalah pertanyaannya, kita kasih spasi, turunkan. Oke, sudah. Kemudian kita simpan perubahan. Oke, kita lihat lagi, tinjau, klik edit, kemudian tinjau. Nah, akan berubah seperti ini. Yang awalnya tadi di sini, sekarang pertanyaannya ada di sini. Begitu. Untuk penilaiannya nanti di setting di awal ya, akan menggunakan grade berapa misalnya, karena kita nilainya 100, tadi grade-nya itu ditulis 100. Ini kebetulan tadi saya belum setting, nanti di grade-nya itu di setting nilainya 100. Kemudian yang mana lagi diedit lagi dulu tadi supaya tampilannya cantik, kita sunting dulu soalnya. Nah, seperti ini. Kemudian simpan perubahan. Begitu pula kalau misalnya kita akan memasukkan gambar. Kalau memasukkan gambar, kita edit setting soal. Misalnya tadi kan karena nggak ada gambar, misalnya Bapak Ibu itu punya soal yang bergambar, tetapi kalau kita memakai aplikasi yang dari Oklahoma ini, itu tidak mengenal karakter gambar. Jadi sini tidak mengenal karakter gambar. Jadi kita akan merubah soalnya itu dan memasukkan gambarnya itu setelah kita impor soal tersebut ke dalam Moodle. Sebentar, kita tinjau, kita masukkan gambarnya di situ. Misalnya kita rubah dulu percantik. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah gambar Ponorogo ya. Kita cari gambar Ponorogo, kemudian pastekan bagian sini. Saya ambil di Google saja, misalnya saya contohkan, saya pakai gambar atau saya pakai gambar yang ada di Google ini. Oke, saya akan buka gambar. Oke, misalnya seperti ini, drag and drop aja. Tinggal klik tahan, drop di sini, kemudian simpan. Nah, kita lihat yang barusan tadi kita buat. Ini double ya, berapa kali impor saya tadi. Kita lihat yang barusan kita buat. Oke, soalnya akan nanti seperti ini. Jadi syarat-syarat yang harus digunakan agar bisa memasukkan soal dari Word tanpa exam view dengan memakai aplikasi dari Oklahoma itu adalah: satu, membedakan soal satu dengan yang lain itu cukup dengan beri jarak atau tekan enter. Nah, jika ada karakter enter itu dihilangkan dulu. Nanti setelah soal itu diimpor ke dalam Moodle, baru kita rubah lagi agar mempercantik tampilannya. Kemudian yang kedua adalah penomoran soal. Saya besarkan aja, penomoran soal itu tidak harus numbering atau berurutan, cukup karakter angka, kemudian diakhiri dengan titik. Nah, saya contohkan di sini 2 titik. Jika Bapak Ibu bikin 2 titik semua juga nggak masalah. Misalnya 100 soal nomornya adalah 2 titik, nggak ada masalah. Kemudian untuk jawaban yang benar, misalnya multiple choice, kalau kita pakai exam view itu dibutuhkan kita tuliskan di bawahnya ANS.2A gitu. Misalnya kalau untuk jawaban yang benar adalah A. Sedangkan dengan aplikasi yang dibuat Oklahoma ini, kita hanya membutuhkan karakter bintang di awal jawaban. Misalnya jawaban A yang benar, kita tambahkan bintang A. Kemudian untuk pilihan multiple choice-nya tidak perlu numbering ya, misalnya A, B, C, D, E.
Kalau kita buat A semua itu nggak masalah. Jadi begitu misalnya ada tipe A, B, E, D, kalau gitu nanti diurutkan sendiri oleh aplikasi. Nah, jika soal itu berisi gambar yang seperti yang barusan saya contohkan, kita berubah dulu itu menjadi berubah menjadi blackboard itu dengan aplikasi dari Yokohama tersebut, impor ke dalam Moodle, baru kemudian kita masukkan gambar itu setelah soal itu terimpor ke dalam Moodle. Kita edit ya. Oke, ini menegaskan yang nomor 6 mempercantik tampilan soal dilakukan setelah soal itu terdalam ke Moodle. Begitu, sangat-sangat mudah dengan menggunakan ini aplikasi ini yang dibuat ini, Blackboard Test Generator. Jadi sangat mudah, tidak perlu mengetik secara formal. Kalau kita pakai exam view itu harus berurutan 3. Ini kan seperti ini 3, 2, A, B, C, D, E gitu, harus berurutan, harus format, harus numbering. Kita kasih karakter numbering bahwa 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di sini tidak perlu lagi. Begitu Bapak dan Ibu, ada yang memudahkan untuk dan mempercepat proses pengimporan soal itu dari Microsoft Word ke dalam Moodle, tanpa lagi kita bergelut dengan karakter numbering, karakter menulis di atas headnya itu, di atas bagian paling atas headernya itu, ini bawah menentukan bahwa ini adalah multiple choice atau pilihan ganda, kita ketikkan di situ. Nggak perlu kemudian untuk jawabannya juga kita tidak perlu setiap akhir soal itu kita ketikkan ANS.2 pilihan yang benar. Cukup dengan karakter bintang. Terus di sini membedakan soal satu dengan soal yang lain itu cukup dengan tambahkan spasi enter. Seperti itu Bapak dan Ibu, sangat mudah sekali. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini mudah-mudahan dimengerti. Silakan komentar, kalau bila perlu penjelasan lebih lanjut silakan klik di komen, ketikkan komen, dan supaya nanti lebih jelas apa yang sebenarnya tools yang saya jelaskan di sini. Oke, segitu Bapak dan Ibu, terima kasih.